Terapi narasi paling awal digagas oleh Michelle White. Ia adalah seorang pekerja sosial dan seorang terapis yang berkonsentrasi pada masalah keluarga. Dia bekerja di salah satu pusat terapi keluarga di Australia yang bernama Dulwich Center. Michelle White lahir pada tahun 1948 di Adelaide dan meninggal pada tahun 2008. Michelle White menyelesaikan gelar sarjananya dalam bidang kesejahteraan masyarakat di Universitas of South Australia pada tahun 1979. Kemudian Michelle White bertemu dengan koleganya yaitu David Epstein di Dulwich Center, Australia. Epstein juga seorang terapis yang bergerak dalam bidang terapi keluarga. Epstein lahir di Ontario, Kanada pada tahun 1844. Epstein menyelesaikan gelar sarjananya dalam bidang antropologi dan sosiologi di Auckland University pada tahun 1964. Kontribusi Epstein dalam terapi naratif ini lebih condong pada penerapan teknik-teknik yang efektif mampu membantu individu untuk memahami batasan yang jelas antara kebebasan dan anatomi dirinya dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian konseling naratif. Terapi naratif adalah sebuah pendekatan dalam konseling yang berupaya membantu individu memenuhi setiap kejadian hidup yang telah ia bangun dalam narasi hidupnya, sekaligus mampu mengidentifikasi masalah yang mendominasi narasi hidupnya, sehingga individu mampu merekonstruksi alternatif narasi hidup yang baru yang lebih bermakna. Naratif terapi atau konseling naratif adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam mengubah kondisi konseli. Cerita yang dibuat oleh konseli merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Konseli didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri yang membawa arti baginya. Nah, konseling naratif mampu menangani seseorang yang mengalami kondisi pesimis hebat, keraguan atas dirinya, mudah marah, ketidakpedulian, gelisah, cemas, dan beberapa perasaan yang menunjukkan masalah depresi yang dia alami. Kemudian, bagaimana hakikat manusia dalam pendekatan naratif? Nah, hakikat manusia menurut pendekatan naratif adalah manusia atau klien adalah pakar dalam kehidupan mereka. Manusia sering mengidentifikasi diri dengan masalah mereka. Manusia memiliki banyak keterampilan, kompetensi, dan sumber daya internal yang menarik untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Pengalaman hidup manusia secara internal diatur dalam cerita atau narasi. Manusia dapat secara aktif membuat tujuan dan arti pengalamannya, serta klien adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Adapun peran dan fungsi konselor dalam pendekatan naratif yaitu konselor dalam pendekatan terapi naratif memiliki peranan sebagai fasilitator dan kolaborator untuk membantu klien dalam mengeksplorasi apa yang menjadi naskah dominan dalam hidupnya yang mengganggu ketenangan hidup saat itu. Konselor sebagai pakar yang terampil dalam kegiatan bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman klien, dan konselor memiliki peran untuk membantu klien memberikan batasan yang tegas terhadap posisi dirinya yang netral dan tidak teratribusi oleh masalah, sekaligus mampu membantu klien membuat keputusan baru dan alternatif cerita baru yang lebih bermakna dan konstruktif. Tugas utama dari terapis adalah membantu klien membentuk sebuah cerita yang disukai. Terapis naratif mengadopsi pendirian yang dikarakteristikkan oleh penghargaan dan bekerja sama dengan klien untuk menyelidiki dampak dari masalah.
Satu fungsi utama dari terapis adalah menanyakan pertanyaan pada klien dan diadakan pada jawaban menghasilkan pertanyaan lebih lanjut. Adapun hubungan konseling dalam terapi naratif yaitu hubungan terapis ditandai dengan kerjasama, rasa kasih sayang, pemikiran yang dalam, dan penemuan. Jika hubungan ini benar-benar hubungan kerjasama, harus ada kekuatan yang ada dalam praktik profesionalnya. Ini tidak berarti bahwa terapis tidak memiliki kekuasaan sebagai seorang ahli, akan tetapi dia menggunakan kekuasaannya dengan memperlakukan kliennya sebagai seorang yang paling paham dengan kehidupannya. Adapun tahap-tahap konseling naratif yang pertama yaitu berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Yang kedua yaitu melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekankan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati dan mengecewakan konseli. Yang keempat yaitu mintalah konseli untuk melihat ceritanya sendiri, perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang kelima yaitu menemukan saat-saat ketika konseli tidak mendominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Kemudian yang keenam yaitu menemukan bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menentang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Kemudian yang ketujuh yaitu meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan, bagaimana yang bisa diharapkan dari kekuatan dan kompetensi seseorang. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir yaitu menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Adapun teknik-teknik dalam konseling naratif, yang pertama yaitu pertanyaan dan pertanyaan lagi. Kemudian yang kedua yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu mencari hasil yang unik. Yang keempat yaitu cerita alternatif dan mengarang kembali. Dan yang kelima yaitu mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Nadino, silahkan masuk. Iya Bu. Silahkan duduk Dino. Terima kasih Bu. Nadino datang ke sini sendirian saja? Saya ditemani teman kelas saya Bu. Dia menunggu di luar. Begitu ya. Bagaimana kabar Dino hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa Dino datang kemari? Apa ada sesuatu yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya datang kemari karena ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu Dino, Ibu ada waktu. Kebetulan hari ini Ibu tidak ada kesibukan yang lain. Tapi terlebih dahulu Ibu mau tanya sama Dino, apakah Nadino pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Baiklah Dino, sebelum kita lanjut ke proses konseling yang lebih jauh, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Nah, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau yang bisa disebut konseling, di mana konseling ini dilakukan oleh seorang yang ahli kepada individu yang mengalami suatu problem yang bertujuan agar masalah konseling dapat terselesaikan. Konseling ini dilandasi beberapa asas, diantaranya asas kesukarelaan, asas kegiatan, asas kemandirian, dan yang terpenting yaitu asas kerahasiaan. Jadi, Nak Dino tidak perlu takut untuk menyampaikan semua masalah Dino kepada Ibu, karena Ibu akan merahasiakan semua informasi yang kamu sampaikan. Bagaimana? Apakah kamu paham dengan penjelasan Ibu? Ya Bu, saya paham. Oke. Perlu juga Dino ketahui bahwa peran Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Dino untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Semua keputusan yang kita sepakati nantinya semua tergantung pada keputusan Dino sendiri. Sehingga Ibu berharap dalam konseling ini Dino bisa berperan aktif
dan tidak perlu takut untuk mengungkapkan masalah-masalah Dino kepada ibu. Nah, itu semua agar kamu dapat segera memperoleh solusi dari masalahmu. Bagaimana, Dino? Baik Bu, saya akan berusaha berperan aktif agar masalah ini segera terselesaikan. Bagus, Dino. Ibu senang sekali mendengarnya. Kalau Dino sudah siap, sekarang silahkan Dino menceritakan semua masalahnya kepada ibu. Baik Bu, jadi begini, semenjak pembelajaran secara daring, saya kurang paham dengan materi pembelajaran, sehingga saya merasa malas untuk belajar Bu. Saya takut nantinya akan mempengaruhi nilai saya. Baik Dino, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi Dino kurang memahami materi pembelajaran selama belajar secara daring, sehingga membuat Dino malas belajar dan khawatir hal itu akan berpengaruh pada nilai Dino. Benar begitu? Iya Bu, kurang lebih begitu. Baik Dino, bisakah kamu menceritakan kepada ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi begini Bu, saya merasa kurang mendapat penjelasan materi dari guru. Beberapa guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan mengenai materi. Hal itu membuat saya bingung Bu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga terkadang saya merasa malas untuk mengerjakannya karena saya tidak paham Bu. Jadi Nak Dino terkadang malas mengerjakan tugas karena tidak paham dan merasa kurang mendapatkan penjelasan dari guru, begitu? Iya Bu. Nah, dari beberapa penjelasan yang Dino sampaikan tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa Dino mengalami sedikit kesulitan memahami materi pembelajaran karena kurangnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Dan juga beberapa guru hanya memberikan tugas tanpa ada penjelasan terlebih dahulu mengenai materi, sehingga terkadang Dino merasa malas belajar untuk mengerjakan tugas itu. Dan Dino takut jika hal ini akan berpengaruh pada nilai Dino nantinya. Apa betul begitu Dino? Iya Bu, benar. Sepertinya rasa malas pada diri kamu yang mempengaruhi kamu. Begini Dino, kamu bisa dengan mudah memahami materi pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugasmu tanpa harus memperoleh seluruh penjelasan materi pembelajaran dari gurumu. Caranya bagaimana Bu? Begini, ibu mempunyai cerita dan dari cerita ini kamu akan menarik kesimpulan bagaimana seharusnya kamu mengatasi masalah yang sedang kamu alami saat ini. Apakah kamu ingin mendengar cerita ibu? Iya Bu, tentu saya akan mendengarkannya. Baiklah, ibu akan menceritakannya kepadamu. Dari cerita tersebut, apakah Nak Dino bisa menyimpulkan bagaimana tokoh dalam cerita tadi mengatasi masalahnya? Iya Bu, saya bisa menyimpulkannya. Oke, coba Dino ungkapkan apa saja yang bisa Dino ambil dari cerita yang ibu sampaikan tadi. Jadi begini Bu, dari cerita tadi mengisahkan bahwa tokoh cerita tersebut dapat memperoleh penjelasan dari apa yang ingin diketahuinya. Bukan hanya dari satu orang saja, namun ia dapat memperoleh informasi dari orang lain yang juga paham akan hal tersebut. Misalnya saja dari teman-temannya, atau dari bahan bacaan yang bisa dijadikan referensi seperti buku, koran, majalah, dan juga internet. Bagus sekali Dino. Dari penjelasan kamu tadi, apakah kamu memiliki rencana untuk mengatasi masalahmu saat ini? Iya Bu, sekarang saya sudah punya rencana solusi atas permasalahan saya ini. Mulai sekarang, jika saya tidak memperoleh banyak penjelasan dari guru-guru, saya akan bertanya kepada teman-teman saya, sehingga bisa memperoleh penjelasan dari teman-teman saya yang lebih paham dengan materi pembelajaran. Kemudian, saya juga bisa mencari tambahan referensi dari buku atau internet. Dengan itu, saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bagus sekali Dino, itu rencana yang sangat hebat. Ibu merasa kamu telah memperoleh solusi dari permasalahanmu sendiri. Saya juga merasa seperti itu Bu. Ini semua berkat bantuan dari Ibu. Nah, lalu kapan kira-kira Dino akan memberitahu ibu tentang kemajuan dan rencana yang telah kamu susun tadi? Minggu depan saya akan menemui Ibu lagi.
untuk melaporkan kemajuan yang telah saya lakukan. Baiklah Dino, Ibu sangat senang mendengarnya. Dan Ibu lebih senang karena Dino sudah mampu berpikir positif dan mampu menemukan sendiri solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Ibu berharap kamu benar-benar melakukan rencana yang telah kamu susun sendiri tadi. Ya Bu, saya akan berusaha. Baguslah Dino. Nah, sampai di sini apa masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Saya rasa cukup Bu. Baiklah Dino, dari perbincangan kita tadi, di awal kamu mengungkapkan bahwa kamu memiliki problem, di mana selama pembelajaran secara daring ini, kamu kurang paham mengenai materi pembelajaran karena kurang memperoleh penjelasan dari guru-gurumu, sehingga membuatmu malas untuk mengerjakan tugas, dan khawatir jika hal itu akan berpengaruh kepada nilaimu. Kemudian, untuk mengatasi masalah tersebut, kamu telah menyusun rencana di mana jika kamu kurang mendapat penjelasan materi dari guru, maka kamu akan memperoleh penjelasan dengan cara bertanya kepada teman-temanmu yang lebih paham mengenai materi tersebut, dan juga akan menambah referensi dari buku atau internet. Iya Bu. Baiklah, Ibu rasa kita dapat mengakhiri proses konseling ini, dan jika Dino memerlukan bantuan Ibu lagi, silahkan hubungi Ibu kapan saja, atau kamu bisa datang kemari lagi. Ibu siap membantumu kapanpun. Ya Bu, terima kasih kalau begitu. Saya pamit balik ke kelas lagi Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.